Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini setelah menunaikan salat fardu berjamaah, menunggu waktu Isya untuk salat Isya berjamaah. Kita gunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk melanjutkan pelajaran kita di Kitab Tauhid. Dan kita agak terlambat, mohon maaf memulainya karena ada sesuatu hal yang merupakan kendala, dan begitulah. Dan alhamdulillah kita bisa memulai pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi kita ingatkan kembali, kita berada di akhir bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, tanggal 26 Rajab. Maka gunakanlah waktu-waktu menjelang bulan Ramadan ini untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Karena kalau tidak kita mulai dari sekarang untuk melatih jiwa kita, maka di bulan Ramadan kita agak berat, agak susah ketika ingin meningkatkan ketakwaan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah memulai di bulan ini, kemudian di bulan depan insyaallah di bulan Sya'ban, maka ketika di bulan Ramadan Allah akan memberikan kemudahan. Karena di hari-hari sebelumnya, sebelum sampai hari yang dinantikan, yang kita rindukan, kita sudah mempersiapkan diri untuk bisa optimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang kita menonjolkan diri kita bukan kepada makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nampakkan kualitas diri kita. Ya Rabb, inilah hambamu di bulan yang mulia ini yang datang kepadamu dengan kondisi begini. Apakah kita seorang yang malas berpuasa atau malas membaca Quran, atau sebaliknya? Karena kita sudah membiasakan di bulan ini, ketika di bulan Ramadan kita menikmati ibadah-ibadah tersebut, sehingga Allah akan mudahkan kita untuk panen pahala. Panen pahala kemudian menggugurkan dosa-dosa kita. Ini adalah waktu yang istimewa. Karena di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, celakalah orang yang ketika memasuki bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Maka merugilah orang tersebut. Raghima anf, maka merugilah orang tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang insyaallah melanjutkan ke bab berikutnya, bab yang ke-27 tentang an-nushrah. Babun ma jaa fin nushrah. Dan sebelumnya alhamdulillah di bab yang ke-26 kita telah mempelajari tentang dukun, perihal dukun dan sejenisnya di bab sebelumnya. Yang ini tentang an-nushrah. Di bab yang ke-26 tentang akahin wa nahwi dan sejenisnya. Lalu bagaimana dengan an-nushrah? Apa maksudnya? Maka inilah kita membahasnya. Ini bagian dari sihir, bagian dari kesyirikan yang kita harus waspada di dalam mengamalkannya. Jauhi maksudnya, agar kita tidak terjerumus di dalam bagian-bagian dari kesyirikan. Baik, kita langsung saja mendengarkan apa yang telah dibawakan oleh muallif di dalam bab ini. Tafadhal.
27 tentang nusyirah. Nusyirah apa nusrah? Nusrah. Baik, muallif menyebutkan di bab yang ke-27 yang insyaallah kita bahas, yaitu bab ma jaa fin nusrah. Itu tentang nusrah, bab tentang nusrah. Sebelum kita mendengarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini, maka selayaknya bagi kita untuk mengetahui definisinya. Karena kalau tidak kita mengetahui definisinya, pas disebutkan dalil-dalilnya, apa itu? Masih membayang. Tetapi kalau kita telah mengetahui definisinya, maka sudah terbayang bagi kita apa yang disampaikan oleh muallif di dalam menukilkan dalil-dalil. Yang di sini ada beberapa dalil dinukilkan untuk menjelaskan bab ini, secara bahasa, secara lughatan. An-nushrah itu asal kata nasyara. Kalau ada papan tulis, pakai papan tulis nun, shin, ra, nasyara, yang maknanya kembali kepada kata, jadi semakna dengan kata al-fathu. Al-fathu yang artinya membuka. Atau di dalam kata yang lain maknanya juga semakna dengan al-bastu. Alif, lam, ba, sin, ta. Al-bastu, yang artinya menguraikan. Itu secara bahasa, secara lughatan. Adapun secara istilah bahwasanya nushrah yang kita bahas adalah halus sihri anil mashur. Halus sihri anil mashur, maksudnya melepaskan, menghilangkan dari yang terkena. Jadi maksudnya melepaskan, menghilangkan sihir dari yang terkena sihir. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk menghilangkan sihir, itu pengobatannya, itu namanya an-nushrah. Baik. Itu secara istilah. Jadi di situ kita mengetahui apa itu an-nushrah yang dibahas pada bab ini. Jadi di sini dinukilkan bahwasanya kata Ibnul Jauzi, hampir tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang bisa sihir. Bayangkan. Itu makanya kadang-kadang orang berputus asa, akhirnya pergi ke orang ahli sihir juga. Karena wala yakadu yaqdiru alaihi illa may ya'rifus sihr. Jadi tidak ada yang bisa, hampir saja tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali yang mengetahui sihir juga. Nah, ini saking berbahayanya, karena sudah berobat ke sana, berobat ke sini, akhirnya pergi ikut saran orang, terjerumus kepada pengobatan an-nushrah yang ini dilarang di dalam agama kita. Muallif membawakan beberapa dalil, diantaranya dalil dari Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian suatu pertanyaan dari Qatadah kepada tabi'in Ibnu Musayyab yang dinukilkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga yang ketiga perkataan dari Al-Hasan Al-Basri, kemudian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim tentang an-nushrah ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Tafadhal. Jadi Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nusrah, beliau menjawab, "Hiya min amali asy-syaitan." Hal itu termasuk perbuatan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya baik, dan riwayat Abu Daud. Ada sambungannya. Berkata Hasan, Imam Ahmad. la waqala su'ila Ahmad. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusrah menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Baik.
Di sini dalil yang pertama dibawakan oleh muallif pada bab ini rahimallahu taala dari Jabir bin Abdullah yang telah kita pernah singgung biografinya, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nushrah, ditanyakan tentang nushrah. Jadi Nabi SAW ditanya tentang nushrah, tentunya yang bertanya para sahabat. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min amali syaitan. Jadi an-nusrah itu bagian termasuk dari amalan syaitan. Rawahu Ahmad. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanadnya yang jaid, yang bagus. Wa Abu Daud wa qal, dan Abu Daud juga menyampaikan juga menukilkan perkataan dari Imam Ahmad. Su'ila Ahmadu anha faqal, ketika Imam Ahmad ditanya tentang ini, tentang nusrah, kata Imam Ahmad menukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kulli. Jadi Abdullah bin Mas'ud membenci terhadap ini semua. Jadi Ibnu Mas'ud dia menukilkan perkataan sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Mas'ud membenci ini semua. Jadi ini sedikit tentang penjelasan dari sanad hadis ini, bahwasanya Abu Daud juga meriwayatkan dalam sunannya, yang juga Fadl bin Ziyad dalam kitab Al-Masail, dari Abdul Razzaq, dari Uqail bin Ma'kil bin Munabbih, dari saudara ayahnya Wahab bin Munabbih, dari Jabir, lalu menyebutkan Ibnu Muflih berkata isnadnya jaid, dan Hafiz juga menganggap isnadnya hasan. Jadi hadis ini jaid bagus sanadnya, dan hasan berarti bisa dipakai sebagai hujjah di dalam agama kita. Anna Rasulullah SAW su'ila 'anil nusrah, Rasul ditanya tentang nusrah. Jadi alif lam an-nusrah, anin nusrah, alif lam itu adalah alif lam ma'rifah, atau istilah lain ahad, yaitu yang diketahui. Orang mengetahui apa itu nusrah di zaman jahiliyah. Jadi setelah alif lam tersebut menunjukkan bahwa itu sudah diketahui dalam bentuk ahad. Kebiasaan orang sudah mengetahui itu. Bukan bentuk anin, tidak ada alif lam, nusrah saja, itu dalam bentuk nakirah. Berarti itu tidak diketahui. Ini sudah diketahui, ada alif lam anin nusrah, berarti nusrah itu telah diketahui. Yang ditanyakan tentang hukumnya, Jadi ini nusrah ini sudah ada prakteknya, sihir, perdukunan sudah ada di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Itu banyak sekali praktek perdukunan yang telah kita bahas di pekan yang lalu. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itu makin lama makin berkurang, dan sampai di Madinah itu tidak ada, kecuali orang yang di jauh-jauh, di pemukiman yang jauh, itu baru ada praktek perdukunan. Tapi ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada lagi praktek-praktek jahiliyah yang telah diberantas dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka melakukan berdasarkan perbuatan syaitan. Wa qala su'ila Ahmadu anha faqal Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kulli. Jadi ketika ini ditanyakan kepada Imam Ahmad, maka ia menjawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membenci semuanya. Jadi Imam Ahmad di sini bermaksud mengatakan nusrah itu berasal dari syaitan, sebagaimana itu tamimah, jimat-jimat juga apapun bentuknya, maka itu dibenci semuanya. Dari cabang-cabangnya, maka itu semua dibenci. Taib yang Bukhari nanya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnu Musayyab, seseorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat mendolimi istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara lain? Ia menjawab, la ba'sa bihi innama yuriduna bihi islah, fa amma
ma yanfa'u falam yunha anhu. Tidak apa-apa hukumnya, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan atau dan menolak mudarat. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Baik, kemudian di sini dibawakan oleh muallif wa fil Bukhari an Qatadah. Jadi Imam Bukhari menyebutkan dari Qatadah bahwasanya ketika dia qultu li Ibnil Musayyab, jadi dia pertama bertanya kepada Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab, rajulun bi tibbun au yu'akhadhu an imra'atihi. Seorang laki-laki terkena sihir atau diguna-gunai, maka bolehkah dia berobat dengan sehingga efeknya dia tidak bisa, maksudnya tidak bisa mendatangi istrinya, menggauli istrinya, efeknya dari guna-guna tersebut. Lalu ditanyakan bagaimana hukumnya, ayu hallu anhu au yunashar, apakah boleh baginya, halal baginya untuk berobat nusrah tersebut atau dengan cara yang lain? Lalu dia menjawab, la ba'sa bi, tidak mengapa. Nah, dari sini kita memahami bahwasanya seolah-olah dalil yang pertama dengan yang kedua ini seolah-olah bertentangan. Yang tadi semuanya adalah dari amalan syaitan. Yang ini mengatakan tidak mengapa. Nanti keterangannya nanti di pas terakhir, insyaallah pas perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dijelaskan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang tidak. Innama yuriduna bihil islaha fa amma ma yanfa'u falam yun'a fala yunha an. Jadi tidak apa-apa hukumnya karena mereka inginkan hanyalah kebaikan, sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidak dilarang. Nah, jadi seolah-olah bertentangan dengan hadis sebelumnya, seolah-olah itu bertentangan. Nanti akan kita ketahui apa maksud dari dalil yang kedua. Di sini Qatadah, dia adalah anak dari Di'ammah As-Sadusi, seorang yang thiqah, ahli fikih dan termasuk tabi'in yang banyak hafalannya. Jadi orang berkata tentang dia adalah seorang yang buta. Bayangkan seorang yang buta tetapi dia ahli ilmu. Bukan fisiknya yang kurang, bukan fisiknya yang kurang, untuk maksudnya fisiknya yang kurang yang Allah takdirkan, tetapi tidak menghalanginya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang terkadang al-a'raj, si pincang, kadang ada yang buta, ada yang matanya kabur, ada al-a'mash dan segala macam. Itu gelar-gelar memang mereka ketika itu dalam kondisi yang ditakdirkan kekurangan. Seperti ini dia dalam keadaan buta. Terkadang ulama itu butanya di akhir di usia tuanya, karena dahulu pengaruh lampu yang mereka pakai. Zaman dahulu kan lampu yang dari minyak itu, sehingga mereka menghabiskan malamnya dengan membaca kitab-kitab, menulis, sehingga rusaklah matanya. Dan tidak ada pengobatan yang canggih seperti zaman kita yang bisa dioperasi katarak atau segala macam, itu belum ada, sehingga mereka di usia-usia tuanya ada yang mengalami kebutaan. Seperti Syekh bin Baz, Abdullah bin Baz itu butanya ketika sudah dewasa, dan itu meskipun dalam kekurangan, tetapi apa yang telah dipelajari di usia mudanya, masa kecil dan usia mudanya, itu melekat di dalam jiwanya, dalam hatinya, sehingga ketika di usia tua dia pernah menyebutkan bahwasanya itu pernah dibacanya, disebutkan kitabnya, misalnya kitab itu di halaman itu, di baris itu, padahal sudah puluhan tahun dibacanya. Begitulah ulama kita, hafalannya kuat. Dan kalau kita baca biografi beliau rahimallahu taala, diminta, istilahnya disarankan untuk melakukan operasi.
agar bisa melihat kembali, tetapi dia redha dengan keadaannya. Pertama, dia bisa melindungi pandangannya, menjaga pandangannya. Yang kedua, nanti sebagai kelebihan orang yang tidak melihat di dunia, maka mudah-mudahan nanti di akhirat dilihat dengan kenikmatan. Salah satunya kenikmatan tertinggi di sorga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah lagi melihat dunia ini, kecuali di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Qatadah bertanya kepada Ibnu Musayyab. Kita agak kupas sedikit Ibnu Musayyab karena dia adalah orang besar di dalam agama kita, karena dia penghulu dari generasi tabi'in. Kita harus mengenalnya, minimal sedikit tentang cuplikan biografinya. Beliau nama lengkapnya adalah, jadi kunyahnya Abu Muhammad Sa'id bin Musayyab, yang Abu Qatadah bertanya kepadanya. Abu Muhammad Sa'id bin Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin Amr bin Ais bin Imran bin Makhzum bin Yaqazah Al-Qurashi Al-Makhzumi. Jadi salah satu suku terhormat Makhzumi, sebagaimana Al-Hashimi, Bani Hashim, Al-Makhzumi. Kalau tidak salah Abu Jahal dari suku ini, Makhzum, suku yang terkenal, yang terhormat. Kalau kita ingat hadis, perempuan yang melakukan mencuri yang akan dipotong tangannya itu dari suku terhormat, Makhzumiyah, dari suku Makhzum, sehingga ada utusan agar Nabi tidak memotong tangannya karena dia dari suku terhormat. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan laqata'na yadai, maka akan dipotong tangannya. Baik, itu Sa'id bin Musayyab nama lengkapnya. Kemudian tentang Sa'id bin Musayyab, bahwasanya ayahnya Musayyab dan kakeknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kakeknya masuk Islam ketika peristiwa Fathu Mekah. Setelah ditaklukkannya kota Mekah, di tahun itulah Hazan memasuki Islam, dan dia wafat ketika peristiwa perang Yamamah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun ayahnya Musayyab itu termasuk salah seorang yang ikut Bai'atur Ridwan, janji Ridwan di bawah pohon, janji setia di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-6 Hijriah. Dan beliau lahir, Sa'id bin Musayyab, di tahun kedua di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sa'id bin Musayyab ini dikenal sebagai penghulu dari generasi tabi'in, dan dia adalah salah menantu dari Abu Hurairah. Anak perempuan Abu Hurairah menikah dengan Ibnu Musayyab. Ahli hadis, termasuk fuqaha as-sab'ah, ya, fuqaha yang 7 yang terkenal di kota Madinah. Itu salah satunya Sa'id bin Musayyab. Siapa saja yang ahli fikih di kota Madinah di generasi tabi'in? Yang pertama Sa'id bin Musayyab, yang kedua Urwah bin Zubair bin Awwam, karena Urwah berguru dengan bibinya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga Sulaiman bin Yasar. Yang keempat Al-Qasim bin Muhammad bin Ali Abi Bakar, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman. Yang keenam Kharijah bin Zaid. Yang ketujuh Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Itu tujuh fuqaha kota Madinah di generasi tabi'in. Kalau mereka bertujuh itu sudah sepakat, itu sebagai hujjah. Bahkan hadis dari Sa'id bin Musayyab, seandainya dia menukilkan perkataan Nabi SAW yang kita kenal dengan ilmu hadis mursal. Jadi dari Sa'id bin Musayyab adalah generasi tabi'in, lalu dihilangkannya sahabat, tidak disebutnya nama sahabat, langsung qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW. Seandainya itu dari Sa'id bin Musayyab, kata Imam Ahmad bin Hanbal,
itu adalah hujjah. Hadis mursal dari Sa'id bin Musayyab dipakai kalau kita belajar ilmu hadis, hadis mursal termasuk hadis dhaif, hadis yang tidak bisa dipakai hujjah. Tetapi kalau itu yang melakukan mursal Sa'id bin Musayyab, maka itu jadi hujjah. Misalnya Hasan al-Basri berkata, lalu dia berkata tetapi tidak dibawakan. Hasan al-Basri gurunya siapa? Abdullah bin Abbas, salah satu gurunya. Lalu dia menukilkan, tidak membawakan Abdullah bin Abbas, dia langsung menukilkan. Jadi dilompatnya perkataan Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, itu namanya mursal. Itu dalam ilmu hadis itu dhaif. Seluruh hadis yang tidak mencantumkan dari sahabat langsung Rasulullah itu dihukumi seluruhnya dhaif, kecuali dari Sa'id bin Musayyab. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya mursalnya dari Sa'id bin Musayyab merupakan hujjah, dipakai, istilahnya tidak termasuk dikategorikan hadis-hadis yang dhaif. Bahkan pujian kalau kita baca tentang biografinya, misalnya di Syiar Alamin Nubala, Imam Az-Zahabi menukilkan pujian-pujian ulama. Para sahabat memujinya. Contohnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memuji Sa'id bin Musayyab ketika ada yang berfatwa bertanya kepada Ibnu Musayyab. Bayangkan sahabat masih hidup, dia sudah bisa berfatwa. Sahabat Nabi masih hidup bisa berfatwa, sehingga jawabannya itu diketahui oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyetujui jawaban dari Sa'id bin Musayyab, dan dia pernah mengatakan, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, seandainya dia berjumpa dengan Nabi SAW, hidup di zaman Nabi SAW, maka Nabi SAW akan mencintainya. Begitu juga ibadahnya. Kalau kita baca biografinya, beliau menukilkan sendiri dan juga murid-muridnya, selama 40 tahun tidak pernah hadir ke masjid sesudah azan. Jadi sebelum azan selama 40 tahun. Selama 40 tahun sebelum azan sudah berada di masjid. Dan dia tidak pernah melihat punggung orang. Berarti dia di saf pertama terus. Kalau kita sering dilihat orang, maksudnya dilihat orang, Assalamualaikum warahmatullahi, dilihat orang kita, karena kita masbuk. La haula wala quwata illa billah. Lalu murid-muridnya yang paling kita ambil dari ilmu hadis yang terkenal itu adalah Muhammad bin Zuhri, yang kita sering kenal, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, yang pertama kali ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW. Jadi di masa Umar pertama kali dikumpulkan Al-Quran. Di zaman Umar bin Abdul Aziz pertama kali dikumpulkan hadis Nabi SAW. Yang mengumpulkan pertama kali adalah salah seorang murid dari Sa'id bin Musayyab, yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, yang kita kenal dengan Imam Az-Zuhri. Jadi kalau kita perhatikan kitab hadis itu sanad-sanadnya, maka berjumpalah, sering kita jumpai Sa'id bin Musayyab dan Az-Zuhri ini. Az-Zuhri ini poros dari sanad hadis. Kebanyakan dari dia porosnya baru ke atas. Cabang-cabangnya bagaimana menjelaskannya. Jadi kalau kita perhatikan, ini Imam Az-Zuhri, ini dari seperti struktur organisasi itu puncak porosnya itu kebanyakan dari Az-Zuhri, karena dialah yang pertama kali yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis Nabi, membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Musayyab adalah salah seorang ulama yang diminta persetujuannya untuk menetapkan suatu perkara. Itu sedikit tentang biografi Sa'id bin Musayyab. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan.